Assalamualaikum, terima kasih ya karena kamu sudah datang. Sebelum mulai, saya ingin memastikan bahwa ruang ini aman untuk kamu bercerita. Jadi kamu tidak perlu takut untuk diyakini. Bagaimana kondisi kamu hari ini? Waalaikumsalam. Jujur agak capek banget sih, tapi ya juga lega bisa bercerita. Capek tapi lega ya. Boleh ceritakan nggak kamu capek karena apa akhir-akhir ini? Aku ngerasa kewalahan sih kak. Kuliah semester 5 tuh lagi padat banget. UAS sama tugas numpuk. Nah terus di sisi lain, kan aku juga mondok ya kak. Itu juga ada target hafalan buat ikut hataman. Nah dua-duanya tuh penting sih, tapi aku ngerasa nggak sanggup buat ngejalanin barengan. Jadi kamu seperti berada di dua tuntutan besar yang sama-sama menuntut perhatian penuh ya? Iya betul. Rasanya tuh apapun yang aku pilih pasti ada yang aku korbanin. Kalau boleh dipersempit, hal apa yang paling mengganggu kamu dari situasi ini? Mungkin rasa cemasnya ya kak. Soalnya aku tuh sering banget kepikiran kayak kalau aku nggak ikut hataman berarti kan aku gagal tuh sebagai santri. Tapi kalau nilaiku turun ya aku juga takut ngecewain orang tua. Apalagi kan aku ngerantau. Kamu membawa dua peran besar ya, sebagai mahasiswa dan sebagai santri. Sepertinya keduanya punya makna yang dalam buat kamu ya. Iya kak, aku pengen jadi dua-duanya dengan yang baik. Tapi malah jadinya kayak ngerasa, ya aku sih nggak becus banget ya di dua-duanya itu. Kalau kecemasan itu datang, biasanya kamu apa yang terjadi di tubuh dan pikiran kamu? Dadaku nyesek sih kak, susah tidur juga. Tapi pas ngejalanin namanya kemedit ya. Dadaku nyesek sih kak, susah tidur. Pas ngehafal tuh ayatnya gak pernah masuk. Pas ngerjain tugas malah pikiranku malah kehafalan. Sejak kapan kamu ngerasa ada di situasi yang seperti ini? Sejak pertengahan semester ini sih kak, target hafalan kan makin berat. Nah terus biasanya dia juga mulai kasih tugas besar. Waktu awal-awal keluhan muncul, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi? Aku maksain diri, kurang tidur juga, terus bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Terus dampaknya ke diri kamu gimana? Ya makin capek, aku jadi sering nyalahin diri sendiri. Nyalahin diri yang seperti apa? Ya aku mikir, kok orang lain bisa ya, kenapa aku enggak? Kalimat orang lain bisa, aku harusnya bisa juga sering muncul ya? Iya, kalau aku nggak bisa, rasanya tuh aku lemah banget. Kita coba berhenti sebentar. Menurut kamu kondisi setiap orang tuh sama nggak? Enggak sih. Kalau begitu adil nggak kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain tanpa melihat kondisi kamu sekarang? Kalau dipikir-pikir nggak adil. Nah, ini yang kita sebut pikiran irasional. Pikiran ini bikin kamu makin tertekan, padahal faktanya kamu sudah menghadapi peran ganda. Kalau pikiran aku gagal kita ganti, kalimat apa yang lebih realistis? Mungkin aku sedang berjuang di kondisi yang berat. Bagus. Apa rasanya saat kamu pakai kalimat itu? Jadi lebih ringan sih, nggak terlalu nyalahin ke diri sendiri. Itu tujuan kita, bukan menurunkan standar hidup, tapi menyesuaikan standar dengan kondisi. Kita coba lihat waktu kamu. Selama ini kamu merasa harus maksimal di semua hal dalam waktu bersamaan. Gimana kalau kita susun prioritas yang lebih realistis? Aku takut dibilang nggak total. Total itu bukan berarti kita memaksakan diri sampai habis. Total juga bisa berarti bertahan dan sehat. Oh iya ya, baru kepikiran. Menurut kamu tujuan kamu mondok dan kuliah itu apa? Biar jadi orang yang bermanfaat sih kak. Bukan cuma pintar, tapi juga punya nilai. Kalau kamu jatuh sakit karena memaksakan diri, apakah tujuan itu tercapai? Oh enggak. Berarti merawat diri juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab kan? Oh iya ya, aku baru sadar. Kalau kita bandingkan kondisi kamu sekarang dengan awal konseling, apa perbedaannya? Aku jadi lebih tenang sih, tapi masih capek ya, tapi nggak panik. Terus aku bisa bilang ke diri aku sendiri, ya aku lagi proses. Itu perkembangan yang besar. Kamu belajar memahami diri, bukan menghakimi. Iya kak, terima kasih ya. Aku tuh aku ngerasa lebih manusiawi aja sih sekarang. Sebelum kita akhiri, apa satu hal yang ingin kamu jaga setelah ini? Mungkin berhenti nyiksa diri sendiri ya kak. Jadi pakai standar yang gak realistis.
itu komitmen yang kuat. Semoga kamu bisa ingat terus bahwa berjuang nggak harus menyakiti diri sendiri. Ya Kak. Sebelum sesi ini berakhir, ada yang pengen kamu tanyain nggak? Mungkin sudah cukup. Terima kasih ya karena kamu sudah jujur, kamu udah cerita, kamu berani mengungkapkan isi pikiran kamu, isi hati kamu. Semoga setelah ini kamu jadi lebih baik ya. Ya Kak, terima kasih kembali ya Kak. Jadi Ya. lebih tenang sekarang. Ya. Terima kasih.